Salam literasi, Sobat Buku. Kali ini kita coba untuk membaca sebuah cerpen yang berjudul Penunggu Bukit yang Nakal. Satu cerpen yang terdapat di buku Demikianlah Pada Mulanya karya Yusak Ananda. Penunggu Bukit yang Nakal. Laut yang semula begitu menanti-nanti dan memberikan selapis kebahagiaan pada kehidupan keluarga nelayan itu, kini seakan-akan jadi daerah Malakul Maut. Malakul Maut yang menanti-nanti terbang melambai di permukaan laut, siap sedia akan melemparkan tubuh mereka ke laut, ke mulut buaya di muara, lalu membawa nyawanya ke langit. Ya, buaya. Bukan main hebatnya sekarang. Hampir tiap 3 atau 4 hari ada kabar seseorang disambar buaya. Tapi taklah akan sebegitu hebatnya perasaan takut pada buaya jika tidak ada mimpi seorang dukun besar di kota itu, bahwa keganasan buaya-buaya itu adalah sebagai salah satu tindakan pembalasan pada kegezaman-kegezaman orang di masa Jepang yang lalu, yang telah begitu lancangnya berani menangkap buaya-buaya semaunya untuk tontonan di pasar malam, dijual kulitnya atau untuk dimakan. Kata orang, daging buaya adalah otot yang baik sekali untuk segala macam penyakit kulit. Kini telah sampai masanya anak cucu buaya itu bergerak serempak, balas dendam. Demikianlah cerita-cerita tentang buaya pun menjadi suatu rempah bumbu utama dalam pembicaraan-pembicaraan. Bahwa mengganasnya buaya selain membalas dendam pada manusia, diceritakan adalah juga mempunyai hubungan dengan tidak adanya lagi seorang raja. Seorang sultan yang bersemayam di kota es telah disembelih oleh Jepang dalam serangkaian kekejamannya yang terkenal itu. Dan sesungguhnya banyak pula orang berpendapat bahwa keadaan yang serba sukar dewasa ini dibandingkan masa makmur yang pernah mereka alami sebelum Perang Dunia Kedua. Harga barang-barang meningkat tinggi sehari demi sehari. Padi tiada menjadi, buah-buahan tiada melimpahi pasar lagi, dan sebagainya. Adalah suatu akibat dari tidak adanya lagi seorang raja. Seorang raja atau sultan seakan-akan mempunyai suatu kegaiban yang bisa menyebabkan terjelmanya kemakmuran. Ada pula cerita lain yang menyebutkan bahwa buaya ini bukanlah binatang sembarang binatang. Ia juga binatang setengah gaib, sebangsa makhluk halus yang mewujudkan dirinya dalam bentuk buaya. Untuk mendapatkan mangsanya, buaya tidaklah menggunakan cara-cara yang umum menurut dugaan atau perkiraan manusia. Banyak benar terjadi bahwa selagi orang-orang bersampan di perairan, justru orang yang di belakang sekali diambilnya secara diam-diam. Dan barulah yang di depan tahu setelah arah sampan tidak terkendali lagi. Atau tiba-tiba dari permukaan air muncul buaya, berdiri tegak setengah panjang badannya, lalu tenggelam lagi. Pada saat itu juga salah seorang penumpang sampan terjun ke tempat buaya itu tenggelam. Tapi cerita yang amat menyeramkan bulu aroma adalah bahwa buaya itu bisa menjelma menyerupai manusia. Ia naik ke darat di malam hari, lalu menjelma seperti seorang teman. Diajaknya orang itu berjalan dan dengan tiada sadar orang itu dibawanya ke dalam air. Gerakan serempak pembalasan dendam ini di bawah perintah si lentik. Dan awas,
Siapa berani sembarangan menyebut nama si lentik lebih-lebih di malam hari? Sungguh berbahaya. Konon, mereka mempunyai pula seorang raja, lengkap dengan istananya yang tak kurang indah dan megah dari istana raja manusia. Hanya dukun-dukun yang dapat pergi ke sana, dan Raja Buaya menyampaikan pengumuman atau pesannya agar disampaikan kepada manusia. Beberapa dukun telah menyiarkan bahwa gerakan si lentik tak mungkin dapat dicegah. Dosa manusia terhadap buaya semasa Jepang itu sudah terlampau banyak. Tahun ini dia akan mengambil pembalasan sedikitnya kepala 70 orang manusia. Sedang dalam 3-4 bulan ini baru 17 yang menjadi korban. Orang menjumlahkan juga berapa sudah ditelan buaya setiap ada kurban. Dan karena masih kurang, orang-orang menghitungnya dengan hati kecut. Mungkinkah dari jumlah kekurangan itu termasuk dirinya? Sebagai suatu akibat gerakan si lentik ini, ikan basah harganya meningkat. Pernah memang pasar ikan Kecamatan itu sama sekali tak pernah menjual ikan seekor pun. Tapi itu disebabkan oleh angin ribut. Banyak alat-alat penangkap ikan rusak dan nelayan tak sanggup mengarungi laut dalam suasana demikian. Ya, yang demikian ini tidaklah jarang terjadi. Bahkan kerusakan alat-alat kadang-kadang disertai kecelakaan sang nelayan. Motor-motor tumbang dan perahu-perahu nelayan terbalik ditelan gelombang. Rumah-rumah nelayan itu di pantai, di kaki bukit yang menanjung ke utara itu, beberapa buah atapnya berterbangan dilayangkan angin. Namun, menghadapi bencana demikian bagi tenaga-tenaga berpengalaman adalah suatu hal yang wajar. Darah laut, darah nelayan yang mengalir dalam tubuh mereka telah cukup kuat membuat hati kebal dalam menghadapinya. Si lentik adalah si lentik. Ia bertindak bersama anak buahnya menuntut balas atas kekejaman manusia. Ia takkan membuat permukaan laut dan muara bergelora. Tak membuat badai menghantu. Justru karena itu banyak hati jadi kecut. Sewaktu-waktu orang merasa bahwa dia sendiri akan meloncat ke permukaan air. Dalam suasana tegang dan laut jadi daerah malakul maut, inilah kampung nelayan di pantai. Di kaki bukit yang menanjung itu akan melakukan upacara perkawinan Mirah dan Pani. Gerakan si lentik itu juga merupakan suatu pukulan bagi orang tua Mirah. Rencana semula jadi gagal dan harus berlangsung sesederhananya. Maklumlah, uang sudah digunakan untuk belanja, sedang usaha penambahan tak seberapa dilakukan. Hasil pemberian kawan-kawan sekampung atau seusaha tak memenuhi perkiraan yang biasa. Tapi, meskipun begitu, sedapat mungkin upacara itu akan dibuat semeriah mungkin. Seekor kambing jenggot disembelih, serta beberapa ekor ayam. Apabila 2 hari menjelang hari perkawinan dan mulai hari itu perempuan-perempuan di dapur sibuk memasak dan menghias tempat pengantin, maka ketika itu Mirah telah melihat gambaran-gambaran hari yang akan datang. Hari-hari penghidupannya sebagai seorang istri. Tapi sebenarnya dalam anggapannya seakan-akan pada lehernya dikalungkan jerat. Lalu dirinya tergantung dan kaku, kejanglah dia tergantung. Perkawinan ini dirasanya sebagai membunuhnya. Tapi tentu saja orang tuanya tak membenarkan bahwa berlangsungnya perkawinan itu berarti Mirah telah mati. Mirah toh dalam pikiran mereka akan hidup bahagia dan bergembira pada upacara yang meriah nanti. Dan mereka tak ambil pusing. Memang begitu pikiran mereka. Jika kelihatan Mirah bermuram dan berbasah mata, ada saja kalau masanya. Dan di malam-malam itulah pula Pani di kampung lain dapat melihat mimpi-mimpi yang dialaminya beberapa hari ini dalam gambaran yang nyata.
Kini, dalam terjaga, dalam keadaan sadar, dia memimpinkan lagi dengan mesra. Dan kawan-kawannya mengerti, lalu mengganggu. Aduh Pani, tidak lama malam ini akan habis. Sebentar lagi ya pagi akan datang. Dan siang, sore, lalu malam pula. Aduh. Ai, kalian cuma mengganggu semata, berkata seorang yang agak tua. Baiknya Pani, bertanya-tanyalah sama kami yang tua-tua ini apa-apa yang belum tahu, supaya nanti tak kehilangan akal. Ya benar Pani, menyahut dari dalam seorang perempuan tua, bidan beranak yang terkenal suka berseloroh. Tak seperti kamu sangka, akan semudah itu perawan menyerahkan diri. Ada salamnya untuk menegur. Menyahut seorang anak muda dengan jenakannya. Bikin kamu saja dengan salam-salaman segala Pani. Hanya engkau berdua di dalam kamar nanti. Hus, kurang ajar. Siapa itu? Suara marah dari dalam. Tapi suara itu ditelan oleh paduan suara mengaminkan dengan ho ho ho, ai ha. Tak bermalu pula namanya awak begitu, tak sopan benar, kata seorang laki kemudian. Tapi Kiki Kakak ketawa masih juga memenuhi ruangan, dan sunggut serta protes beberapa orang tua habis ditelannya. Pani tersenyum-senyum, mukanya merah padam, dan di hati di dalam, aduh, serasa disapu-sapu dengan kumis kucing. Tapi taklah demikian dengan Usin, pemuda nelayan di kampung nelayan di kaki bukit itu. Malam ini adalah saat-saat Usin merasa dunia ini telah sempit. Hari-hari besok yang hampa dengan harapan yang patah akan jadilah dunia sempit ini gelap gulita belaka. Coba aku ke laut terus, kata hatinya. Akan terkumpul uangku. Dan telah kupinang si Mirah sebulan yang lalu, lebih dulu dari Pani. Ayah juga sangat bodoh. Sudah awak yang takut dilarang pula. Dan jika pun aku kurban si lentik, ya aku sudah mati. Ini modal aku masih hidup. Apa gunanya lagi? Apa gunanya? Satu-satunya harapan dalam hidup ini akan memiliki Mirah telah patah. Mira sendiri sebetulnya sudah mau dengan aku. Dia, kalau kerebut saja malam ini, bisakah? Tidak bisa. Ramai orang di sana. Coba kalau aku tak ada di dunia ini. Kalau aku nekat bunuh diri, tak aku lihat lagi segalanya ini. Tapi sia-sia aku mati. Kalau Pani yang kubunuh, Pani kusingkirkan, tak bisa. Dan aku pun kena tangkap, dan Mira kawin lagi. Ya siapa tahu Mira berontak, tak mau kawin, Pani tiba-tiba berhalangan. Ya, minta tolong dukun, Pak Daul, biar ada halangan untuk perkawinan itu. Tapi besok 2 hari lagi mereka kawin. Mana bisa lagi, ini sudah malam. Bodoh benar. Mengapa tak usahakan dulu? Bodoh. Tapi ya bisa juga. Apa salahnya sesudah mereka kawin? Tapi mereka sudah kawin. Mira telah jadi istri Pani. Dan apabila terdengar suara ketawa memecah dari perempuan-perempuan di rumah Mira yang sedang memasak dan berbenah, maka Usin merasa ada sesuatu yang mengiris-iris hatinya. Nampak-nampak di matanya betapa Pani pada suatu malam nanti dalam kamar mendekati Mira. Lalu Mira betul-betul telah menjadi kepunyaannya, dan Pani setelah itu mengizinnya. Usin menarik napas panjang beberapa kali, dan sama napas itu keluarlah keluhan dan rintihan.
Akhirnya dia mengambil keputusan untuk melarikan diri ke dalam rumah sahabatnya, Karim. Tidur di sana dan besoknya sebagaimana perjanjian mereka akan menunggu Durian. Tinggal di pondok menunggu untuk beberapa hari di kebunnya. Orang-orang di rumah Mira malam itu sama sekali tak menduga bahwa akan terjadi sesuatu hal dengan Mira. Dan begitulah sebagai biasa. Mira malam itu sendirian ke belakang. Hampir jam 9. Suatu hal yang memang biasa benar bahwa waktu demikian dia hajat. Tapi lain sesungguhnya perasaannya pada malam itu. Dalam hatinya dia terus juga menangis. Dia tak suka benar dikawinkan dengan Pani. Dia sering dengar kata orang menyebut-nyebut Pani seorang kutu kamar bola. Suka sekali main biliar dan judi umumnya. Ia pernah nakal dengan istri taukenya yang sedang bepergian. Dia ketahuan, lantas diberhentikan. Sekilas dalam pikirannya alangkah baiknya jika malam itu dia berjumpa Usin. Mau benar dia rasanya lari bersama Usin. Kelak apabila telah kawin orang-orang tua masih akan mengakui mereka anak-anak juga. Takkan sekejam itu benar mereka akan membuang anak-anaknya. Oh, wajah Usin, matanya yang lembut menusuk kini terbayang-bayang. Ada memang beberapa orang yang tahu bahwa Usin dan Mira saling menaruh hati. Tapi pengetahuan itu taklah sejauh itu benar. Tak seorang pun tahu bahwa di suatu malam mereka pernah berdua saja kebetulan di belakang rumah Mira. Mereka sama-sama terkejut pada perjumpaan yang tiada direncanakannya itu. Engkau Mira? Aku? Kemana engkau? Engkau? Tanya Usin balas bertanya dengan gugup. Perlu apa? Lebih gugup lagi dia. Mira tak menyahut. Mereka berdiri berdekatan. Benar. Engkau banyak uang Usin? Cobalah kasih aku. Untuk apa? Ada saja yang akan kubeli. Usin tergesa-gesa merogoh sakunya dan dengan gemetar menyerahkan segumpal uang. Nah, ini uangku tak banyak kubawa. Mira menyambutnya dengan kedua tangannya dan dikala tangan Usin tergenggam oleh Mira, degup jantungnya tiba-tiba jadi lebih kencang. Mira. Suaranya terputus dan kedua tangannya memegang sebelah tangan Mira yang berisi uang itu. Jangan kau katakan pada siapa-siapa ya. Tidak, percayalah. Tapi engkau juga harus diam-diam. Tiba-tiba pintu dapur rumah Mira mengerit. Dan seperti maling melihat sosok tubuh, mereka terkejut dan Usin cepat-cepat lari. Sampai di rumah Usin tahu bahwa uangnya 18 rupiah 5 sen sudah diberikan semua. Tapi Usin senang betul. Selesai hajatnya, Mira tak juga kembali naik ke rumah. Tiba-tiba ada pikiran yang nekat, ia akan bersembunyi malam itu agak di atas lereng bukit. Orang-orang akan mencari aku, pikirnya. Tentu aku orang kira disembunyikan hantu. Bulu kuduknya tiba-tiba jadi meremang. Hantu? Kalau betul-betul aku disembunyikan hantu, wah mati aku. Mira sudah akan memutar langkahnya. Tapi pikirnya lagi. Sebentar ini orang-orang sudah akan mencari aku. Aku akan tidur, lalu akan berpura-pura sakit supaya tidak dikawinkan. Sementara itu, orang-orang di rumah Mira, orang-orang perempuan mulai menyebut-nyebut Mira yang belum juga naik. Sebentar saja seisi rumah itu telah ribut. Ibu Mira segera menangis mengiba-iba minta tolong mencarikan anaknya. Beberapa orang menyesali entah siapa bahwa kenapa orang yang akan jadi pengantin dibiarkan keluar sendirian. Seperti orang lupa saja dengan si lentik. Masing-masing orang dan beberapa di antaranya secara berbisik-bisik mengira tentu disembunyikan hantu. Hantu memang biasa benar menyembunyikan,
Kadang-kadang orang yang disembunyikannya di situ-situ juga adanya, di antara orang yang mencarinya, tapi hantu membikinnya tidak tampak. Barulah setelah sejurus, kadang-kadang sampai berhari-hari, orang itu dilepaskannya dari persembunyian. Orang itu sudah dalam keadaan payah, badannya akan berlendir dan mulutnya berbuih, lemas. Kadang-kadang untuk beberapa waktu orang itu belum begitu sadar. Konon ada pula di antaranya yang berubah ingatan. Dan sebentar saja di belakang rumah Mira sudah terang benderang oleh obor, dan mereka segera saja melihat Mira. Mereka lari tergopoh-gopoh mendapatkannya. Mira duduk di akar pohon, kedua tangannya menutup mukanya, dan tatkala orang-orang mengerumuninya, tiba-tiba tangisnya jadi keras dan meraung-raung. Seorang lelaki tua, keluarga di pihak ibunya mendekatinya, lantas mendukungnya. Mira terus juga menangis, tak memperhatikan tanya orang. Seorang dukun menghampirinya, membaca jampi-jampi dan melarang orang-orang menanyanya lagi. Mira juga terus menangis terisak-isak. Atas permintaan dukun itu, malam itu juga dibuat pemberian sesajen dari semua bagian ramuan masakan malam itu, ditaruh di tempat Mira ditemukan, diterangi oleh sebatang lilin. Setidak-tidaknya itu sesajen sementara, dan besok dibuatkan yang lebih lengkap. Kata dukun itu, penunggu buku itu marah karena tak diberi. Yang diberikan beberapa hari yang lalu tidak memenuhi syarat. Atau ada hal-hal lain diperbuat setelah itu yang menjadikan penunggu jadi marah. Lama-lama Mira capek menangis, dan hampir subuh dia tertidur pula. Dan perkawinan masih dilangsungkan juga sebagaimana direncanakan. Dan mulai malam itu orang-orang tahu bahwa penunggu bukit itu adalah penunggu yang nakal. Orang-orang harus berhati-hati benar. Dan jadilah bukit yang menanjung di kampung nelayan itu suatu tempat di mana orang-orang rasa ada sesuatu yang memperhatikan gerak-gerik dari sana dengan kegaibannya. Di perairan berada si lentik, di atas bukit tinggal pula penunggu yang nakal. Ataukah yang di atas itu tak kurang dari ulah si lentik belaka? Dan mulai saat itu pula anak-anak tak begitu berani bermain di sana sejak sore. Tali-tali akar yang menjurai dari pohon tak pernah lagi dijadikan tempat berayun-ayun oleh anak-anak. Orang-orang tua melarang, khawatir kalau penunggu bukit tidak senang, lalu memutuskan tali itu atau melambungkan anak-anak itu sekali hingga anak itu tercampak. Dan menjurai-jurailah sulur-sulur itu dengan suburnya hingga ujungnya sampai ke tanah. Dan kelak akan melindungi pohon itu sendiri. Juli 1945.